Kapan lagi nih kalian bisa jadi pacar online tapi dibayar puluhan juta setiap bulannya? Bahkan nggak perlu edit, cukup layar hitam dan juga HP kentang pun bisa kalian lakukan. Mau tahu seperti apa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sebuah cara unik yang mungkin sebagian orang memandang ini adalah cara yang aneh untuk bisa menghasilkan uang. Tapi ya ini nyata dan memang ada target audiens dan target marketnya. Dan ini potensi penghasilannya bisa puluhan juta setiap bulannya. Oke, jadi ini sebenarnya melanjutkan video yang kemarin karena dari video sebelumnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Bang, kalau kayak gini gimana? Saya nggak bisa bikin A, bikin B, bikin C, dan lain sebagainya meskipun HP kentang dan layar cuman hitam doang. Tapi ada beberapa hal yang mungkin banyak orang-orang masih kesulitan untuk bikin konten seperti ini. Dan kali ini saya akan bahas lebih detail dan lebih lengkap lagi. Oke, di sini ada sebuah channel namanya adalah Seva Raizu. Buat yang sudah nonton mungkin sudah paham ini channel tentang apa. Tapi buat yang belum nonton, yuk kita akan bahas lagi. Nih teman-teman ya, dari channel Seva Raizu ini perlu diketahui channel ini sudah monet. Dan channel ini kalau kalian tahu isinya cuman video gelap doang tanpa ada gambar apapun. Cuman hitam udah, hitam doang ya, nggak pakai apa-apa, cuman suara doang. Jadi sudah bisa dipastikan tipe channel seperti ini adalah tipe channel yang memfokuskan di audio. Jadi yang nggak HP-nya yang kentang, HP-nya yang mungkin speknya rendah, HP-nya mungkin yang nggak kuat buat ngedit-ngedit video yang bagus-bagus, ini bisa kalian pertimbangkan dan kalian coba. Nah, kenapa saya bilang tadi jadi pacar online? Karena konsep dari channel ini sangat-sangat luar biasa uniknya. Ya, kenapa? Kayak seakan-akan dia itu berperan sebagai seorang pacar online yang mana ngobrol, ngomong, semuanya seakan-akan ngobrol di telepon, itu seakan-akan kayak ngobrol sama para penontonnya. Jadi kunci kesuksesan dari channel ini adalah dia itu bagus banget untuk mengengage antara kontennya dan juga penontonnya. Dan coba dilihat judulnya, ASMR Husband, ya, ASMR suami, dimanjain suami, cleansy, ASMR cowok, ASMR Indonesia. Ya, ini buat teman-teman yang wibu mungkin cocok. Nih, aku yang salah, maaf untuk bentak kamu. Nuna nggak mau publish hubungan kita karena cowok itu. Nah, ini tuh seakan-akan kayak dia bikin dialog drama, tapi cuman satu arah. Maksudnya satu arah itu adalah kayak semacam ngomong, ya, saya ngomong dengan kalian, saya kayak di depan kamera gini loh teman-teman ya. Saya ngomong di depan kalian, tapi kalian itu sudah bales omongan saya. Cuman saya nggak dengar, tapi saya pura-pura dengar. Jadi saya membahas. Contoh, misi contoh ya, contoh seperti ini. Nuna nggak mau publish hubungan kita karena cowok itu. Oke, sayang, kenapa sih kok kita nggak publish aja hubungan kita? Padahal kita udah lama nih. Kita sudah berhubungan sudah hampir 2 tahun tapi nggak ada yang tahu. Dan aku sebel banget nih kalau misalnya kamu digodain cowok ini atau temanku udah mulai godain kamu. Jadi aku merasa kayak nggak berguna, aku merasa kayak ya jealous aja gitu. Ya kayak semacam kayak ngobrol biasa gitu ya teman-teman ya. Nah cuman itu direkam, suara kita itu direkam dan dijadiin konsep seperti ini. Ini ide yang luar biasa, tanpa effort menurut saya. Karena ya seakan-akan ya gimana sih kalian ngobrol sama pacar kalian atau istri kalian atau suami kalian? Yaitu, tapi coba pikirkan, buang suara suami atau istri kalian atau pasangan kalian, tinggalkan suara kalian. Jadi ini adalah nilai jual dari channel ini, seakan-akan dia berkomunikasi dengan para penontonnya. Penonton menganggap atau mungkin lebih ke halu bahwa orang yang ada di video ini adalah pacar atau suami mereka. Nah itu adalah konsepnya. Nah kemarin banyak yang bilang, Bang saya nggak bisa bang nyusun kata-kata melo-melo seperti itu, ngerayu-ngerayu seperti itu. Nah teman-teman sebenarnya banyak ya di Google ya. Contoh dialog suami istri yang romantis. Nah di Google itu banyak 3 obrolan lucu. Nah kalian bisa mengambil konsep yang obrolan lucu ya. Dialog istri suami yang romantis, ketahui pentingnya dialog. Nah 15 ide topik pembicaraan pillow talk. Nah ini kalian harus pelajari hal-hal kayak gini. 40 kata-kata romantis Islam penuh cinta. Aduh itu bisa. Jadi di konsep ya teman-teman ya, ini kayak ini nih. Jadi misal kalian cowok ya, kalau misalnya teman-teman cewek ya berperan sebagai cewek. Kalau teman-teman cowok ya berperan sebagai cowok. Misal di sini saya berperan sebagai cowok, bilang kayak gini. Iya kamu bisa sayang, kamu mau tanya apa istriku gitu ya. Terus kemudian diam sejenak, terus kalian bilang lagi, sayang kok tiba-tiba kamu bilang seperti itu sih. Nah kayak gitu tuh. Tapi kalian
jawabnya di sini sambil bilang seperti ini, sambil sedikit bilang seperti ini. Nah, sayang, kenapa sih kok kamu tiba-tiba bahas soal kesuksesan, kepemilikan tahta gelar? Emang kenapa? Emang kamu takut aku nikah lagi? Nah, kayak gitu ya. Jadi di jawaban di sini tuh kalian gabungkan dengan pertanyaan dari istrinya, versi istrinya, yang mana orang itu pasti oh sebenarnya tadi itu istrinya ternyata ngomong kayak gini loh. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gini nih, suamiku boleh aku tanya sesuatu untuk kamu. Nah kalian langsung berperan seperti ini. Iya kamu bisa, iya sayang silahkan. Kamu mau tanya apa gitu loh. Katanya kamu mau tanya-tanya nih malam ini gitu kan. Nah, baru istrinya bilang seperti ini, suami saya, jika suatu saat Anda sukses, milik harta, tahta, maukah kamu menikah lagi dan memoligami saya, misal kayak gitu ya, istrinya kan kayak gitu. Cuman kan ibaratnya kan kalian berperan sebagai suami nih, dan penonton kan tidak tahu nih istrinya ngomong apa. Nah, kalian tinggal bilang di sini, loh, kok kamu tiba-tiba tanya kesetiaanku? Kok kenapa kamu tiba-tiba tanya kalau aku sukses, kalau aku punya harta, apakah aku akan nikah lagi atau enggak? Kenapa kamu tiba-tiba bilang begitu? Nah, kalian kembangkan seperti itu, teman-teman. Ya, ini mungkin memang sulit di awal, tapi bisa kok dilatih. Jadi intinya, setiap yang kalian omongkan, itu secara nggak langsung mengulangi pertanyaan istrinya, tapi disusun dengan cara yang lebih elegan. Ya, ini contoh kalau kita dapat dari Google, teman-teman. Ini contoh kalau kita dapat dari Google. Kita akan coba minta ChatGPT ya. Buatkan dialog suami istri yang saling rindu karena suami kerja di luar kota. Nah, kita coba ya nih. Udah dibikinin nih dialognya nih. Simple kan? Nah, tinggal kalian ganti kata-kata dan sesuai bahasa kalian. Saya yakin ini nggak akan sama antara kalian dengan orang lain. Kenapa? Kalian kan mengulangi kata-kata istrinya kan, ya. Nah, kayak gini nih, contohnya. Ini suami dulu. Selamat malam sayang. Bagaimana harimu? Tapi ini kalian ganti dengan kata yang mungkin nggak terlalu baku sesuai dengan bahasa kalian. Nah, ini istrinya kan bilang ya, selamat malam juga sayang. Hariku baik-baik saja. Gimana di luar kota? Apa kabarmu? Gitu ya. Nah, terus kalian di sini ulangi lagi nih. Oh, kabarku alhamdulillah baik sayang. Kalau kabarmu gimana? Gimana, lelah nggak kamu di rumah jaga anak-anak? Misal kayak gitu ya. Jadi seakan-akan kalian itu mengulangi pertanyaan dari istri di sini, tapi dengan cara yang nggak terlalu kompleks, nggak terlalu lengkap, tapi orang itu udah tahu, oh istrinya tadi tuh nanya apa sih? Nah, karena kan di sini isinya suara kalian doang. Kecuali kalian sudah punya pacar beneran, sudah punya istri beneran, dan mau diajak rekaman, udah ngobrolin aja semuanya seperti ini. Itu is okay. Cuman target audiensnya berbeda. Kalau ini target audiensnya itu cewek-cewek, teman-teman. Ya kalau ini ya mungkin cewek-cewek yang habis berantem sama pacarnya nggak mau minta maaf. Nah aku yang salah, maaf bentak kamu. Nah pasti cewek itu suka dengerin kata kayak gini. Oh seandainya pacarku mau mengakui kesalahan kayak gini. Jadi semacam kayak mendramatisir sesuatu dan ya dibantu dengan audio seperti ini. Dibantu dengan audio visual seperti ini. Coba dibayangkan. Ini memang buat kita aneh, buat kita nggak masuk akal ini konten kayak gini. Tapi nyatanya ada loh. Nyatanya ada orang-orang yang suka konten-konten seperti ini. Jadi ya kita nggak boleh egois. Menurut kita konten jelek, tapi kalau orang lain minat, ya mau gimana tuh. 4 hari yang lalu yang nonton 15.000 guys. Ya, soal maaf-maaf kayak gini. Nanti kalian akan menemukan sendiri polanya. Oh, ternyata penonton saya itu lebih suka kalau saya ekspresi marah-marah. Oh, kalau saya minta maaf terus. Oh, kalau saya sering berterima kasih. Oh, kalau saya bikin drama suka bikin kejutan. Nah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Di ChatGPT ini teman-teman bakal dapat banyak hal deh. Nah ini ya, betul tapi harus tahu. Nah tinggal generate lagi biar percakapannya panjang. Saya yakin sih lama-kelamaan teman-teman pasti akan terbiasa untuk bikin konten-konten seperti ini. Untuk pembahasan dan lain sebagainya. Karena ada juga ya, marah-marah pun dibayar ya. Saya lupa nama channelnya, nanti saya akan carikan. Konsepnya mirip seperti channel ini dan sudah monet juga, tapi isinya marah-marah. Ya, kamu itu sudah dibilangin jangan melakukan ini lagi. Kenapa kamu masih melakukan? Cuman nadanya ya nada-nada kayak nada beneran. Jadi orang itu suka yang namanya drama. Orang itu suka yang namanya ada yang suka keributan, ada yang suka kesedih-sedihan, ada yang suka melo-melo. Ya, jadi itu kita harus tahu target audiens kita. Dan saya yakinkan sama teman-teman ketika kalian sudah kenal banget target market audiens kalian bakal mau bikin 10 channel seperti ini pun bakal bisa. Karena polanya sama, polanya ya gitu-gitu aja. Ya,